Salam. Apa kabar? Sudah siap untuk beribadah? Pasti Kak Bunga yakin semua sudah siap untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita bernyanyi hati yang gembira. Semua bergembira, semua bertepuk tangan. Membuat Tuhan senang dan kita pun tidak akan sakit. Kenapa? Karena tadi sudah kita katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi sekalipun kita saat ini harus berada di rumah, tidak boleh keluar rumah, kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira sehingga kita tetap dalam sehat, kuat dan semangat. Yuk kita nyanyi lagi Big or Small sambil bikin gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara yang hebat. Haleluya. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab di dalam Engkau kami bisa, kami bertalenta, dan kami akan cakap melakukan perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, mari berikan kami hikmat untuk boleh beribadah dengan benar, menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini sampai akhir nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, haleluya. Ya, mari kita bernyanyi lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib
untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah siap Tuhan, berbicaralah. Sehingga hari ini kami mengalami pembaharuan kembali, belajar melalui firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang terdidik, menjadi orang-orang muda yang tidak malas untuk belajar. Didiklah kami Tuhan, karena Engkaulah guru, soko guru kami, yang mengajari kami kebenaran, yang membawa kami kepada keselamatan. Kami sudah siap Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus, mari temani kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan yang kami bahas pada hari ini. Dan segala roh-roh yang mengacaukan pikiran kami, mengacaukan konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami. Kami hanya mengundang Roh Kudus untuk pimpin kami, perbaharui kami. Ini kami Tuhan, kami siap. Berbicaralah. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk dengar-dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab kita. Yuk, sudah siap ya Alkitabnya? Kita buka dari Amsal 22. Amsal 22 ayat 6. Ya, kita baca bersama-sama Amsal 22 ayat 6, demikian bunyinya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Aku diajari. Apa adik-adik? Aku diajari. Ya. Apa sih artinya diajari? Diajari berarti ada yang belajar dan ada yang mengajari. Yang belajar siapa? Aku, adik-adik. Diajari. Yang mengajari berarti kita sebut G-U-R-U, guru. Nah, apa sih yang diajari adik-adik? Banyak hal. Banyak hal yang kita harus pelajari. Misalnya apa? Ketika kita lahir, ketika nih adik-adik lahir, bisa nggak langsung berjalan? Tidak kan? Berarti harus belajar, harus ada guru yang mengajari. Ketika kita lahir, kita bisa langsung berkata-kata yang benar? Bisa dimengerti oleh orang lain? Tidak, harus diajari. Harus ada guru. Ketika kita lahir, kita bisa nggak langsung mandi sendiri, makan sendiri? Tidak, harus ada guru. Nah, tadi di Amsal dikatakan didiklah orang muda. Didiklah, tadi sudah kakak kasih tahu, itu yang mendidik berarti guru. Yang mendidik itu adalah guru. Kemudian orang muda, siapa sih orang muda? Kakak orang muda, walaupun usianya sudah 55 tahun. 55 tahun belum ya kakak Bunga ya? 65, ya 55 tahun. Apakah masih muda?
Adik-adik usianya berapa? 9, 10? Apakah masih muda atau sudah tua? Nah, Kak Bunga kasih satu contoh. Kak Bunga termasuk muda kalau dibandingkan dengan orang tua yang usianya sudah 70 atau 80 tahun. Nah, adik-adik sudah termasuk tua kalau dibanding dengan anak TK, betul kan? Jadi sebenarnya kita semuanya masih muda. Kita juga semuanya sudah tua dalam hal-hal tertentu. Nah, jadi artinya semua kita bisa menjadi guru. Semua kita bisa menjadi anak didik, menjadi murid. Adik-adik bisa menjadi guru kepada yang lebih muda. Misalnya nih, kita adik-adik punya ya anak kecil, adik kita yang kecil, dia masih umur 3 tahun, belum bisa belajar memakai sendal. Sendal yang kiri dipakai sebelah kanan, sendal yang kanan dipakai sebelah kiri. Kita diamin saja? Tentu tidak. Pasti kita ajari, "Dek, itu sendalnya terbalik. Yang kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri." Seperti itu kan? Nah, berarti adik sudah menjadi guru. Kemudian, orang tua kita apakah sudah tua? Masih muda. Tadi kakak bilangin, dibanding dengan yang sudah tua. Jadi, orang-orang kakek kita, nenek kita bisa juga mengajari mama papa kita, bahkan bisa mengajari semua orang yang lebih muda dari usianya. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjut. Tadi sudah ada kata didik, ada kata orang muda. Lanjutnya adalah jalan yang patut baginya. Jalan yang patut bagi kita. Jalan mana sih yang patut? Kita sebagai orang Kristen, ya sebagai orang Kristen, ada nih ayat Alkitab mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Yesus. Jadi Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan kebenaran. Jalan yang patut bagi orang Kristen adalah jalan yang diperkenan oleh Yesus. Jalan yang mengikuti Yesus. Kemana Tuhan arahkan, kemana Yesus arahkan, itulah jalan yang patut. Salah satu apa? Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Bagaimana kita menghormati orang tua? Hormat, gerak. Seperti itu. Hormat kepada orang tua berarti taat kepada nasihat orang tua. Kalau disuruh belajar, tidak pakai entar, atau dor. Tidak. Tetapi ketika disuruh belajar, kita belajar. Itu tandanya menghormati orang tua. Ketika kita dibutuhkan bantuan, kita memberikan bantuan. Berarti itu menghormati orang tua. Kita bisa membagi waktu, itu juga bagian dari menghormati orang tua. Karena adik-adik sesungguhnya adalah guru yang pertama kali mengajar kita adalah orang tua atau keluarga. Itulah guru kita yang pertama kali sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita pergi ke sekolah minggu. Keluarga adalah guru yang pertama mengajari kita sopan santun. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita tidak menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena disuruh teruskan, bagi adiknya nakku, jangan makan sendiri. Nah, itu selalu pesan orang tua. Jadi mari, orang yang masuk dalam jalan kebenaran dan hidup berarti menghormati orang tua. Menghormati orang tua berarti mau mematuhi nasihat-nasihat orang tua.
guru kita yang kedua, barulah guru di sekolah, mungkin guru di luar rumah, di tetangga, untuk guru yang baik ya, guru di sekolah minggu, itulah guru-guru setelah keluarga. Jadi patut kita menghargai keluarga kita, orang tua kita. Kalau sama guru di sekolah pasti kita takut kan, kalau disuruh kerjakan PR kita langsung kerjakan, kita hormati, ya kan? Padahal guru itu kita harus membayar loh, orang tua kita bayar, dan kita juga harus beli buku-buku, beli seragam, banyak biaya yang kita keluarkan, kita patuh. Kenapa sama orang tua sering kita tidak patuh? Padahal biaya yang dikeluarkan oleh orang tua lebih banyak lagi. Bagaimana mama mengandung selama 9 bulan, mama harus minum susu, harus makanan yang bergizi, supaya ketika kita lahir, kita tidak menjadi seorang yang bodoh. Pikiran kita, otak kita menjadi encer. Lalu kita diberi makan setiap hari 3 kali sehari, kita juga diberi jajan, karena orang tua sayang. Jadi mari, jangan bedakan guru di sekolah dengan guru di keluarga, karena sama-sama mendidik kita menjadi orang yang benar, orang yang pintar. Oke? Jadi jangan lagi ya melawan orang tua ya. Harus punya posisi yang sama. Orang tua adalah guru utama pertama kita, kemudian di sekolah minggu itu adalah guru yang kedua yang kita temui setelah kita lebih besar. Oke? Itu adalah tadi jalan yang patut. Apa gunanya? Itu semua kita belajar sekarang, kita mengingat yang benar, supaya ketika kita tua, itu semua menjadi ingat-ingatan yang tajam bagi kita. Sebab kalau ketika tua kita belajar, ingatan kita sudah gampang lupa. Ya, coba nanti tanya nenek, tanya kakek, ya, mereka lebih gampang lupa. Kalau sekarang mereka baru belajar 4 kali 4, 16. Hari ini dia bilang 16, besok dia bilang 3. Apalagi kalau nenek kita sudah pikun. Kita tanya, udah makan nek? Dia bilang, belum. Gitu kan? Nah, jadi mari, mumpung kita masih muda, mumpung masih ada kesempatan, yuk belajar sungguh-sungguh. Supaya ketika kita tua, jalan kita lurus. Kita tidak akan meninggalkan kebenaran. Jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, itulah yang akan kita turuti, kita patuhi, sehingga kita beroleh keselamatan. Kita mendapat berkat, masuk surga. Oke? Ya, setuju ya? Jadi mari. Dan juga adik-adik, dunia ini kita tidak tahu kapan berakhir. Sekarang memang sudah ada dokter, sudah ada pilot, sudah ada presiden, sudah ada menteri, sudah ada guru. Tapi mereka ini akan menjadi tua dan pensiun. Coba kalian bayangkan kalau dokter tidak pensiun. Mereka mensuntik bisa salah, ya kan? Bukannya sembuh tapi malah bisa makin parah. Nah, jadi ada saatnya semua yang ada sekarang mereka akan pensiun. Kelak kalianlah yang akan menjadi penerus bangsa. Kalianlah yang kelak menggantikan pilot. Kalian kelak yang akan menggantikan presiden. Kalian kelak yang menjadi guru. Kalian kelak menjadi dokter. Kalian kelak menjadi penerus negeri ini, sehingga negeri kita ini tetap berdiri teguh. Kalau tidak ada lagi pemimpinnya, bagaimana? Bisa diserang oleh musuh negara-negara lain. Apalagi negara kita ini makmur, ya kan? Tanahnya subur, harus kita jaga. Tapi tidak dengan main-main, harus bersungguh-sungguh. Belajarlah mulai dari sekarang. Jangan bermalas-malasan lagi, supaya kelak kalau ada lagi virus yang baru, kalian bisa cepat menemukan antivirusnya, sehingga tidak berlama-lama ditemukan ya obat untuk virus-virus yang baru. Jadi kenapa ya ada virus corona?
ada positifnya adik-adik, supaya Tuhan menginginkan manusia itu berinovasi, supaya manusia itu belajar lagi untuk menemukan obat. Nah, jadi jangan langsung merasa kecewa karena ada sisi positifnya. Itulah pentingnya kita belajar supaya kelak kalau ada serangan lagi dari musuh, dari virus-virus yang kita tidak lihat, kita bisa segera menyelesaikannya. Kita bisa segera menghanguskannya. Karena kita langsung cepat mendapatkan obat untuk itu. Oke? Jadilah yang terbaik. Turuti jalan Tuhan. Hormat orang tua dengan mematuhi semua yang membawa kita ke dalam kebaikan, yang membawa kita kepada keselamatan. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, selamat menjadi penerus pemimpin negeri ini. Kak Bunga berdoa, kalianlah kelak yang menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Dan kalian menjadi pemimpin masa depan yang benar-benar takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan untuk kemajuan negeri ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau pada hari ini kami boleh belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak didik bagi guru kami, sehingga kelak kami boleh menjadi penerus bangsa ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan kita. Yuk kita buka lagi Alkitab kita dari kitab Efesus. Efesus 6 ayat 1. Kak Bunga minta maaf. Efesus, sorry, Kakak Bunga salah lihat. Efesus 6 ayat 1. Sebentar ya. Oke, Efesus 6 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk kita ulang lagi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, sudah hafal ya? Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Hidup
hormat akan orang tua, hidup yang taat akan firman Tuhan, tetap dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa syafaat adik-adik. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami kembali ke jalan Tuhan, kembali menjadi anak yang taat akan orang tua. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk keadaan negeri kami. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi semua keadaan ini kami percaya supaya kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa dan selalu menyanjung memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Dan kami percaya hati yang gembira membuat kami akan hidup sehat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan semua jajarannya. Tuhan, mari berikan hikmat Tuhan kepada mereka Bapak, sehingga mereka bijak dan cakap untuk memimpin negeri ini, membawa negeri ini ke dalam kebenaran firman Tuhan, membawa rakyat Indonesia ke dalam kedamaian dan sejahtera. Bapak, akibat virus corona Tuhan, banyak sekali Tuhan rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, sehingga keadaan ekonomi pun sangat-sangat sulit. Kami berdoa, Tuhan turun tangan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyerah akan keadaan ini Bapak. Kami mohon Tuhan, turun tangan Bapak, supaya semua keadaan menjadi baik dan pulih kembali. Rakyat boleh bekerja dengan baik, boleh beraktivitas dengan baik, sehingga kami hidup kembali normal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami percaya semua rakyat Indonesia akan bersatu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena kami tahu itulah yang terbaik, supaya Tuhan turun tangan menolong negeri ini dan membuat keadaan pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua adik-adik kami. Berikan semangat Tuhan, agar sekalipun mereka tidak pergi ke bangku sekolah, mereka tetap belajar dengan baik. Mereka tetap patuh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib mereka lakukan. Dan hikmat Tuhan turun atas mereka, karena Engkaulah guru yang sesungguhnya Tuhan. Engkau membuat akal budi mereka semakin pintar. Sekalipun dengan guru-guru mungkin mereka berjauhan, tapi Tuhan dekat. Engkau mampu melawat semua adik-adik kami, sehingga pelajaran yang mereka pelajari tidak ada yang ketinggalan. Bahkan mereka semakin pintar, semakin bijak, sehingga kelak ketika mereka masuk ke dalam bangku sekolah, mereka lebih bijak lagi. Mereka lebih hormat akan guru mereka yang mengajari mereka untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, mari lindungi kami semua Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan, tapi semua mengucap syukur karena Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Berkati mama papa, sehingga rumah tangga tetap dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Kami sadar kami manusia lemah. Sering sekali kami berpikir hanya melalui pikiran kami sendiri, tanpa membukakan Tuhan di hadapan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, membimbing kami terus, sehingga kami benar-benar meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tetangga kami, kiri, kanan, muka dan belakang. Bapa, buat kami hidup berdampingan dan dalam keadaan damai sejahtera, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, tidak ada yang menjadi musuh kami, tapi semua menjadi sahabat.
semua menjadi keluarga. Sekalipun kami berbeda-beda, tetapi kami boleh bersatu karena kami satu negeri, kami satu negara, presiden kami satu, pemimpin kami satu. Kami boleh bergandengan tangan. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan tetap bekerja untuk pembangunan negeri kami ini, agar Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari adik-adik kita sama-sama berdiri. Kita naikkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, Yesus memberkati. Adik-adik, kita punya kreativitas. Ada dua. Nah, yang satu, kirimkan video kalian saat menghafalkan ayat hafalan. Kemudian yang kedua, ambil fotomu yang terbaik, kemudian hiasi semenarik mungkin, lalu diberi tulisan di sana ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Dan ingat, tadi ada kata-kata hai anak-anak. Nah, kata anak-anak diganti dengan namamu. Misalnya Kak Bunga. Hai anak-anak, lalu Kak Bunga ganti, hai Bunga, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Seperti itu. Oke? Jadi dua tugasnya ya, aktivitasnya membaca ayat hafalan dengan video. Kemudian kalau foto, cukup foto yang dihias sebagus mungkin dan diberi ayat hafalan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.